Baik, selanjutnya kita akan simak bersama berikut ini keynote speech dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dengan hormat kepada Bapak Budi Gunadi Sadikin, kami persilakan. Hari Dunia sama Pak Siril dan Pak Heri juga yang teman lama saya, Ibu Agustin, ini Ibu Nila juga teman lama sama Ibu Kartini. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebut sama halnya mengenai pandemic fund. Jadi karena ini ada profesornya orang ekonomi yang bercerita sedikit. Dulu sesudah Perang Dunia Kedua tahun 1944 itu kepala-kepala negara pemenang ya Amerika, Rusia, Inggris itu berkumpul di kota kecil namanya Bretton Woods di Amerika Serikat. Prinsip mereka adalah bagaimana kita bisa memperbaiki kondisi ekonomi dunia yang hancur terpuruk pada saat Perang Dunia Kedua. Dan mereka mendirikan dua institusi global yang namanya di World Bank dan di International Monetary Fund. Dua institusi global ini menjadi pilar utama dari arsitektur keuangan dunia, yang bukan hanya berhasil menyelamatkan ekonomi dunia sesudah perang, tapi juga bisa melindungi ekonomi dunia dari krisis keuangan global. Berikutnya, 2008 kita kenal sekali IMF dan WMF. Ini adalah dua institusi dunia dibikin pada saat pertemuan kepala-kepala negara di Bretton Woods sesudah Perang Dunia Kedua dan menjadi pilar di arsitektur keuangan dunia. Nah, Indonesia merasakan, karena Pak Presiden kan mintanya agendanya 3 tadi, kesehatan, ekonomi digital, sama transisi energi. Jadi saya termasuk salah satu dari 3. Nah, kita akan sampaikan ke Bapak Presiden sejarah dulu begitu. Jadi sekarang bagus Pak, kita ada krisis kesehatan dunia yang namanya COVID-19. Gimana kalau kita kumpulin lagi history in the making, pemimpin-pemimpin dunia di Bali tahun 2022, jadi dengan Bretton Woods tahun 1944 untuk membangun institusi dunia yang namanya Pandemic Fund yang bisa berperan insya Allah ke depan sebagai salah satu pilar dari sistem arsitektur kesehatan dunia. Sehingga nantinya kalau ada krisis kesehatan global lagi, sama seperti ada krisis keuangan global, kita siap. Karena berbeda dengan keuangan yang krisisnya sering itu 10 tahun sekali, 20 tahun sekali, dunia itu jauh lebih siap secara global. Di kesehatan tidak siap karena sangat lokal inisiatif kesehatan. Jarang yang di level dunia. WHO ada, WHO tidak punya enough power untuk membantu. Dia bisa bikin policy, dia bisa research, begitu ada krisis dia bingung. Karena dia nggak punya power seperti IMF yang punya 1 triliun US, atau misalnya World Bank yang punya 400 miliar US untuk jamin dan bantu kalau suatu negara ada krisis keuangan. Jadi backgroundnya begitu. Kenapa kemudian Indonesia took that leadership role dan terjadi perubahan yang yang mudah-mudahan sekarang besarnya 1,4 miliar dolar round pertama, ya mudah-mudahan nanti bisa makin lama makin besar dan menjadi pilar kesehatan, arsitektur kesehatan dunia, dan itu dibikin di Indonesia, di Bali. Saya jadi menteri 3 tahun 9 bulan jatahnya, karena sebelumnya udah masuknya di tengah-tengah kan, dikasih juga ke Bapak Presiden 3. 1, vaksinasi secepat-cepatnya, lumayan, udah 445 juta dosis ke 205 juta orang dalam 18 bulan, lumayan. Tugas yang kedua dari Bapak Presiden, cepat atasi pandemi ini supaya ekonomi bisa bangkit. Ini juga lumayan. Indonesia itu masuk dari beberapa negara di dunia yang ini kan siklusnya tuh 6 bulan sekali selalu ada varian baru. Jadi kalau dia bilang, oh siklusnya gara-gara lebaran, enggak. Kita udah secara saintifik buktikan siklus itu terjadi kalau ada varian baru. Nah, sudah 2 gelombang Indonesia selamat. Jadi yang pertama ada gelombang yang Juli tahun ini, itu varian baru BA Omicron, BA4, BA5.
Jepang naik sampai 100.000, Singapura segala macam naik, kita enggak, naik sedikit. Nah, yang kedua ujiannya yang sekarang. Yang sekarang ini Jepang naik lagi ada 100.000 per hari. Singapura kemarin sampai 5.000 per hari untuk populasi 5 juta ya. Kita kemarin 5.000, 6.000 per hari, populasi 270 juta. Mereka naik lagi, ini varian XBB sama BQ1. Dan saya sudah lihat ini sudah terkendali, harusnya minggu ini minggu depan sudah turun. Kalau ditanya kenapa bisa mengendalikan, itu ada scientific backgroundnya juga. Karena Indonesia itu punya 2 jurus yang kita lakukan konsisten. Yang pertama, kita membesar kemampuan genome sequencing kita. Jadi siapa sih musuhnya? Musuhnya varian virus. Kita identifikasi variannya apa. Karena dia bermutasi terus, berubah-ubah terus nih. Terorisnya sekali masuk dari Arab, sekali masuk dari India, sekali masuk dari Amerika Selatan, berubah-ubah terus. Jadi kita mesti memiliki kemampuan untuk bisa mengidentifikasi musuhnya itu apa. Dulu genome sequence itu cuma ada di kesehatan, punya cuma 1 di Kementerian Kesehatan. Yang lebih banyak di perguruan tinggi ada 8. Kemampuannya waktu saya masuk 15 tes per bulan. Jadi Maret sampai saya masuk 23 Desember itu tesnya 140. Untuk operation Singapura 9 bulan 5.000, Inggris 9 bulan 20.000 tes genome sequence melihat apa mutasi virusnya itu seperti apa. Nah kita cuma 15. Nah sekarang kita sudah dari 8 jadi 40 lokasi di seluruh Indonesia. Tadi hanya di Jawa kita bisa ngetes antara 5.000 sampai 6.000 per bulan. Pada akhir tahun mungkin kita punya 50, bisa ngetes antara 8.000 sampai 90.000 genome sequencing per bulan. Jadi kita tahu musuhnya di mana dan geraknya kemana. Nah, kan kita bisa genome sequence. Yang kedua, kita mungkin hanya 1 dari 3 atau 4 negara di dunia yang sering melakukan seroprevalence survey. Jadi survei populasi antibody dari populasi kita. Ini kerjaannya orang FKM, yang dibantu orang FKM UI. Terima kasih Pak. Kalau tadi itu tugasnya mengidentifikasi musuh, ini tugasnya mengidentifikasi kekuatan kita. Coba kalau perangan virus harus model strategi sistem pertahanan rakyat semesta. Kalau yang perangannya prajurit aja meninggal juga rakyat. Jadi yang mesti diperkuat adalah imunitas dari masyarakat. Kita lakukan pertama survei sama Kementerian UI itu Desember tahun lalu, 86 masyarakat kita sudah punya antibody, bisa dari vaksinasi maupun dari infeksi, levelnya di sekitar 400 unit per mililiter. Kalian sudah diukur kan kita antibody. Kemarin sebelum Lebaran, sebelum Agustus kita lakukan lagi survei sama teman-teman UI, naik dari 88 ke 98%. Populasi kita sudah punya antibody. Levelnya naik dari 400-an ke 2.800. Jadi pada waktu itu mau Lebaran, teman-teman ingatkan Lebaran, Pak Presiden tanya, Pak Menkes gimana Lebaran? Buka aja deh. Kenapa? Karena daya tahan masyarakat populasi kita udah kuat. Ini ilmunya, balik lagi ilmunya orang FKM. Gitu ya. Jadi kita udah kuat. Dibuka nggak naik juga. Yang naik sedikit di bulan Agustus. Dan sekarang kita akan lakukan sekali lagi. Feeling saya tetap tinggi. Sehingga dengan demikian kalau dilihat Indonesia masuk 1 dari 5 negara dari 194 negara anggota PBB, mungkin yang rata dalam 12 bulan itu nggak lebih dari 4 atau 5 negara termasuk Indonesia. Jadi harusnya bisa. Sekarang tugas Bapak Presiden ketiga itu selesai 1 tahun 6 bulan dari my 3 years sampai 3 tahun 9 bulan. Jadi sisanya tinggal kurangin 3 tahun 9 bulan, kurangin 1 tahun 6 bulan, tinggal 2 tahun 3 bulan. Masih menyelesaikan tugas nomor 3 dari beliau, paling susah. 2 tahun 3 bulan itu 27 bulan Bapak Ibu ya. Masih menyelesaikan tugas yang paling berat, reformasi total sektor kesehatan. Gitu. Tugasnya Bapak dulu versi
sering kali nih. Jadi emang kenapa saya nih? Karena Bapak bukan orang kesehatan. Jadi kalau mau reformasi total kadang-kadang kan marah semua, nanti ya dia marahin ke Bapak nggak banyak yang kenal. Kalau Ibu Ade nanti Ibu Ade dimarahin kan semuanya kenal. Jadi kenapa Pak misalnya ya? Kan sudah ngerasain itu 98 sampai 2008 krisis keuangan seperti apa. Udah tahu lah policy response yang benar, policy response yang salah itu seperti apa. Kemudian kan udah lihat juga bahwa ternyata setiap kali krisis Indonesia itu sukses melakukan reform, sangat sukses. Ini Pak Presiden ngomong, ya, itu Pak Budi ngomongin ya, 98 saya di perbankan, itu di ada teman-teman. Itu painful buat kita di perbankan, sakit. Tapi kan bank itu posisi elit, sangat berkuasa. Bank asing nggak boleh masuk, gitu kan? Itu kan apa boleh ada satu Citibank, kita Uber Aras. Makin paling hebat di Indonesia tadi Ibu Kartini sama ini kan, nggak boleh masuk. Gaji paling tinggi, posisi elit, makan aja bisa beda tuh, makan direksi sama makan pegawai sama makan ibu dibagi-bagi ruangan makannya. Tanya, ya Pak Suko apa bukan yang duduk di situ? Nggak tahu ya Pak Suko ini orang eksim itu sangat hierarkikal sekali. Kalau yang namanya, ya mungkin kalau di kesehatan profesor itu beda kasta tuh sama yang kasta bawah, beda. Karena krisis jebret. Hancur lebur itu namanya perbankan. Very painful, very painful. Buat saya di perbankan sangat painful. Orang bilang ini profesi najis. Ini yang bikin kacau 1998 semuanya kita kena. You know what happened? Kita lakukan the biggest ever reform. Tutup-tutupin coba pemerintah yang isinya bukan hanya birokrat tapi bangsawan perbankan tutup, jepret, merger jadi satu. Ganti dirutnya sama dirut dari luar kan. Bank asing Citibank saya catat disuruh masuk, jadi kompetisi terjadi. You know what happened? Sistem perbankan Indonesia jauh lebih kuat. Sehingga pada saat terjadi lagi krisis 2008 yang jauh lebih besar, perbankan Indonesia. Jadi ini buat teman-teman FKG, ini buat teman-teman FK dan buat rektor dunia. Krisis ini sudah menunjukkan sistem kesehatan kita nggak kuat. For whatever reason. Nggak mungkin lah kita bilang kita hebat, kita kuat, nggak perlu direform, sekarang sudah bagus. Ini enggak. Kita udah lihat. So we have to do reform. Bapak Presiden tugaskan saya dari itu. Yang saya mau warn, this reform will be painful for you. Terutama the incumbent, terutama the senior, terutama the professors, terutama the editor. Tapi believe me, kalau kita berhasil melakukan ini dengan baik, 10 years from now, you look back, you will be very grateful. Because kita membangun sistem kesehatan baru yang jauh lebih bermanfaat buat anak kita dan anak-anak kita. Reformnya ada 6. Yang paling dekat di hati saya, reform di primary care system. Bagaimana menjaga orang tetap hidup sehat. Revitalisasi posyandu dan puskesmas yang dibikin oleh pendahulu saya. Memastikan, ini kan salah satu masalah karena dokter gigi. Tadi saya sampaikan, kenapa 10.000 puskesmas kita yang oleh pendahulu saya harus ada dokter giginya, sampai sekarang udah 77 tahun Indonesia merdeka, baru 5.000 yang ada dokter giginya. Nah, itu mesti beres. Mesti direform juga sedikit ke dokter gigi. Gitu ya, mesti direform. Itu beresin primary, menjaga orang agar tetap hidup sehat. Di SDGs, Sustainable Development Goal 3, targetnya to promote healthy life and well-being for all people and all ages. Gak ada tuh to cure sick people. Jadi buat teman-teman dokter, gak ada tuh SDG 3 targetnya menyembuhkan orang sakit, gak ada. Gak ada tuh Menteri Kesehatan, namanya Menteri Kesakitan, ngurusin yang sakit, gak ada. Harus ngurusin orang sehat. Jadi harus primary care, FKM yang dilakukan. FKG sama FK nggak boleh marah, kesehatan saya. Yang kedua reform, saya mau reform rumah sakit supaya aksesnya terjadi. My favorite story, ini bagi ibu-ibu. Penyakit paling banyak buat wanita, penyakit ranking meninggalnya itu stroke 350 ribuan per tahun, heart 270 ribu per tahun, sama cancer. Nah
yang paling mahal di BPJS penyakit jantung, 9 triliun klaim. Jadi karena jantung tinggi, saya eksekutif, udah fokusnya kerjaan yang penting-penting aja. Pak, alasannya penting? Iya, bukan saya bilang nggak penting gitu. Apa satu lagi tuh yang orang-orang suka cacat tuh, yang imunitas saya jelek, kan banyak penyakit itu penting. Cuma yang meninggal gara-gara jantung lebih banyak. Jadi let me prioritize on this one, supaya bagus. Jantung itu Bapak Ibu kalau kena serangan, itu ini udah pernah ngalamin tuh, suaminya dia udah pernah ngalamin dari jantung. Itu mesti 2 kali 24 jam dibawa ke rumah sakit, dipasang ring, gitu kan? 2 kali 24 jam, katanya nih, aku bukan dokter, kita tadi bilang aja. 2 kali 24 jam mesti bawa, mesti pasang ring. Jadi saya sebagai dokter nanya dong, 514 kabupaten kota di Indonesia yang belum bisa pasang ring berapa? Gitu ya? Dijawab sama dirut rumah sakit Harapan Jantung Harapan Kita, rujukan nasional. Bapak nanyanya salah. Yang sudah bisa pasang ring berapa? Jawaban waktu itu 80 dari 514. Bapak bilang, Pak, jangankan kabupaten kota, provinsi deh. 34 yang bisa pasang ring 28. Contoh yang belum bisa, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Papua Barat. Jadi kalau orang kena serangan jantung di Ambon, what can you do as a doctor? Aku nanya, kita bisa berdoa bahwa yang bersangkutan diterbangkan ke Makassar, Manado, masih hidup. Kalau Pak Cyril kena serangan jantung di Ambon, ibunya bisa beda statusnya sekarang, gitu kan? Bisa beda statusnya sekarang. Karena bisa dibawa. Saya bilang, kenapa itu nggak bisa sampai sekarang, gitu kan? Kita kan merdeka udah 77 tahun, masa nggak bisa pasang itu? Pak, nggak ada cath lab, alat yang namanya cath lab. Cath lab itu alat yang bisa masukin probe-nya ke dalam jantung, dia bolong-bolongin. Kalau pasang ring bisa pasang ring juga bisa stroke juga. Coiling-nya bisa masuk ke kepala juga. Jadi alat ini bisa dipakai buat 2 jantung. Berapa harga catheter? 15 miliar. Itu belum di diskon. Udah kita beli deh. Anggaran saya paling gede kan. Kemarin dikasih sama Bu Ani ya. Di atas 200 miliar. Udah kita beli 6 kali 15, 90 miliar, beli selesai 6 bulan. Pak, ada lagi yang kurang. Apa? Dokter spesialis. Karena satu cath lab itu butuh jantung, butuh anestesi, butuh jantung interventionis. Oh, ada yang cepat, Pak, dokter spesialis nggak bisa cepat. 4 tahun. Jadi kalau saya mau rencana saya tadi 2024, saya mau 514 kabupaten kota bisa pasang ring. Kan kemarin saya datang ke Cianjur kan gempa. Cianjur nggak bisa pasang ring. So you have a heart attack di Cianjur, mesti ke Bogor atau ke Bandung. Yang berdoa. Cipanas sama, Lebak sama, Kuningan sama. So, ini yang aku ibu-ibu yang mau bikin sedih lagi. Ibu-ibu tiap tahun, ini jantung ya, kita kelahiran bayi itu 4,8 juta bayi. Dari 4,8 juta, 50.000 itu datang dengan cacat jantung bawaan. 50.000. Dari 50.000 ini, 40% harus dioperasi dalam waktu 1 tahun. Kalau nggak, they die. 40% dari 50.000 adalah 20.000 bayi setiap tahun punya congenital heart disease harus dioperasi. Berapa misalnya kita setahun? 6.000. Saya nanya ke dokter jantung senior, Pak, kalau 20.000 yang harus dioperasi, 6.000 yang bisa, what happen dengan 14.000? Jawabannya seleksi alam. Seleksi alam. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pahami mengenai kasus gagal ginjal akut mati 334 bayi, ini silent death-nya 14.000. Nobody knows kan? Kalau tanya kenapa? Karena dokter spesialis BTKV, bedah toraks kardiovaskular yang bisa bedah anak, nggak ada. Jadi kita kekurangan dokter. Setiap kali aku bilang kita kekurangan dokter dan argumen ini, dibilangnya, Pak, masalahnya di distribusi. Oh, kita di ITB dulu ada pelajaran yang 3
satu namanya konsep teknologi, di mana secara advance kita melakukan distribusi dari barang orang segala macam. Jadi untuk distribusi saya tahu sekali. Tapi kalau Indonesia butuh 270.000 dokter, karena aturan WHO itu 1 per 1.000, 270 juta butuh 270.000 dokter. Kita sekarang hanya punya 120.000 dokter. Mau ilmu distribusinya secanggih apapun nggak akan bisa, karena kurang. Tapi tidak mau diskusi mengenai kekurangan ini dibicarakan, karena takut oversupply. Kata saya kurangnya 150.000. Ketemu asosiasi dokter Singapura, dia bilang Singapura dokter berapa sih sekarang? 18.000, kita masih kurang. Emang penduduk Singapura berapa? 5 juta. Oh, kalau pakai standar Indonesia kita butuhnya hanya 5.000. Singapura 18.000, jadi kan kurang. Dokter gigi itu satu per 3.000. Ya, nanti aku mau balik lagi ke dokter gigi. Jadi kalau 270 juta itu butuh dokter giginya 90.000. Dokter gigi sekarang aku tanya ada 39.000, 40.000, kurang 50.000. Fakultasnya ada 32. Nah, kita kalau hitung-hitungan itu sebagai bagian sama ITB bisa gitu ya. Kita kalau itu bisa, jadi kita kalau sering-sering. Jadi berapa tadi? 90.000. Kan 1 per 3.000, jadi 9.270 juta. 90.000 dokter giginya cuma ada 39.000. Kurangnya kan 51.000. Produksi dokter gigi dari 32 fakultas dokter gigi yang ada sekarang 2.500. Jadi butuh 20 tahun. Apa kita mesti nunggu sampai Indonesia merdeka 100 tahun baru dokter giginya cukup? That is a challenge questions I'm asking you. Kenapa kita 77 tahun tidak memenuhi janji kemerdekaan kita? Kenapa mesti nunggu 100 tahun? That is the question. Dan please jangan marah kalau I disclose this number, karena ini the reality yang kita bisa Google juga. Karena saya ngomong gitu kadang-kadang marah, tersinggung. Karena nggak ngerti kenapa tersinggung. Ini kan artinya kita mau melayani masyarakat. Jadi dokter gigi mesti diperbanyak. Ada masalah distribusi, tapi tetap mesti diperbanyak. Kita reform ketiga mengenai sistem ketahanan kesehatan, itu farmasi, obat-obatan, vaksin harus produksi dalam negeri. Keempat, sistem pembiayaan kesehatan nggak bisa tekor kayak sekarang. Orang-orang kita makin lama makin tua. Ya. Sistem belanja kesehatan per kapita kita 112 US per kepala untuk 72 tahun rata-rata usia kita. Jadi kalau ibu-ibu umurnya di bawah 72 tahun, ibu masih bawah rata-rata Indonesia. Saya Indonesia rata-rata 72, jadi kita boleh berharap sampai 72. Ya. Malaysia 76, Amerika 79, Jepang 84, Singapura 84 tahun. Nah, pembiayaannya, kalau orang ekonomi, Singapura paling efisien, $2.840 per tahun per kapita, dia outcome-nya 84 tahun. Amerika 10.000 US per orang per kapita, outcome-nya 79 tahun. Jadi teman-teman UI, FAG nanti kalau bikin kerjasama selain sama Amerika juga sama Singapura sama Jepang, karena lebih benar mereka ini ngurusin kesehatan ya. Ilmunya canggih, tapi secara hitung-hitungan nggak make sense karena too expensive. Intervensinya terlalu banyak di kuratif, harusnya banyaknya di preventif promotif. Terlalu didominasi oleh FK, harusnya didominasi oleh FKM, sehingga menjaga hidup sehat. Bapak Ibu sekaya kayak Bapak Ibu apa sama sih masuk rumah sakit operasi kan nggak senang. Lebih baik kita hidup sehat, jaga kesehatan kita. Nah, itu di situ. Kalau kita nanti kali 5 tahun naik kayak Malaysia itu 76 tahun rata-rata usaha hidup, belanja kesehatannya $432 per orang per kapita. Kalau kita kayak Malaysia naik 76 5 tahun lagi, asumsi sistem kesehatan kita se-efisien dia, which is not, naik dong biaya kesehatan 112 ke 432, dan $300 kali 270 juta itu 81 billion US dollar atau 1.500 triliun. Beban kesehatan yang harus ditanggung oleh Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan sesudah saya dan Bu Ani. Orang berdua kan spendingnya banyak, nggak bakal kuat. Jadi itu harus di-reform. Kalau nggak reform nggak kuat, BPJS pasti akan minus terus. Ya? Aku cerita ini supaya teman-teman tahu why do we need to reform. Dan sekarang orang-orang mau informasi, apalagi kalau itu udah turun, dia nggak mau. Tapi aku bilang, if we don't do it, then we have problem with our next generations. Ya. Yang kelima, reform mengenai sumber daya manusia, saya cerita. Ya, tadi ya, kita semua kekurangan
itu saya dokter gigi. Di dokter itu ada catatannya, dokter spesialis, dia bikin aturannya 4 menteri, 3 menteri suruh saya. Rumah sakit umum daerah mesti punya 7 dokter spesialis. Aku tak spesialis anak, bedah, intervensi itu wajib. Itu 77 tahun merdeka nggak pernah bisa dipenuhi. Aku nanya, berapa kurangnya? Kan rumah sakit kita ada 3.000 tuh. Hitung dong kurangnya berapa? Kan kurangnya berapa? Spesialis anak, obstetrik, penyakit dalam sekitar 3.000. Kurangnya 3.000 orang. Dan 3.000 orang ini berapa produksinya? Produksinya ada yang 150, ada yang 100 tahun. Dia butuh 20 tahun. Ada yang butuhnya sampai 30 tahun untuk memenuhi keputusan 4 menteri sebelum saya yang bilang bahwa rumah sakit daerah mesti punya 7 dokter spesialis. Dan when I disclose this number, Pak, problemnya di distribusi. Aku ngerti juga gimana bisa distribusi sih. Problemnya kurang spesialis. Dan aku bilang nih Pak Ramai, Pak Rektor, setelah saya lihat, kenapa kita kurang dokter spesialis? Karena dari 92 FK itu lebih buruk dari FKG. Kita butuh 270.000, kita punya 120.000 dokter, sisinya 150.000, produksinya cuma 12.000. Lebih buruk FKG, jadi butuh dia waktunya 13 tahun untuk menjaga. Dan di moratorium, lalu bingung, kenapa moratorium? Orangnya banyak banget gitu kan? Pak, nanti kualitasnya jelek, gitu ya. Aku bilang kemarin aku ketemu di KKND, ada orang ahli ortopedi. Kamu saingannya di Papua sama siapa? Sama dukun, Pak. Kenapa? Di sana dukun pijat kalau kata tulang. Jadi dukun pijat kadang disebul-sebul dulu, baru dioperasi. Kalau tidak dioperasi sama dokter dia nggak percaya. Jadi kalau aku bilang, Pak, nanti kalau kualitasnya jelek gimana? Makanya kita perlu moratorium, nggak boleh dibuka. Dan kurangnya 13 tahun, dokter gigi kurangnya 20 tahun. Kok dibuka moratorium? Nanti kualitasnya jelek. Yang mendingan dapat dokter jelek daripada dapat dukun. Mulai diprotes. Tapi ada dari reality. Kenapa masih dibuat dulu? Pak, nanti kalau kebanyakan dokternya gimana? Oh, I see from the public perspective. Kalau masyarakat kebanyakan beras, masalah nggak masalah. Pedagang beras yang masalah, importer beras masalah, masyarakat nggak masalah. Seperti masyarakat kebanyakan dokter masalah nggak? I don't think kita masalah. Ya kan? Senang kita banyakkan dokter gini. Buat masyarakat ya. For 270 million people that expecting that cannot access dokter sekarang pergi ke dukun. Kalau bapak ibu pergi ke pulau nggak bisa akses dokter. Do they have problem? Malah senang mereka. Karena dokternya banyak. Mungkin buat beberapa dokter di kota yang elit bermasalah, karena nanti kompetisi tambah ketat. Tapi gitu, buat people nggak masalah. Lebih baik daripada dokter. Karena you're saving lives. Gitu. Aku baca semua dokter tuh, semuanya isi trik kemanusiaan semua kan isinya. Bukan manusia saya gitu, trik manusia kesana bukan ke sini. So I think that is something that we have to reform di sini. Bukan buat kita, tapi buat anak-anak kita. Banyak anak-anak kita nanti nggak jadi dokter, kemudian mereka mesti dirawat, nggak dapat akses. Ya. Yang terakhir adalah reformasi di bidang teknologi kesehatan, information technology. Kita maunya 2023 Desember saya sudah keluarin keputusan menterinya 17 Agustus ini, semua medical record itu elektronik dan digital dan bisa di-exchange. Kayak di perbankan, data kita di BCA bisa dibaca di akun mandiri, gitu kan? Itu masalah rahasia di perbankan udah rahasia banget ya. Pak Ari itu punya kartu kreditnya diterbitin di sini, dia ke Amerika juga dia belanja nggak ada masalah kerahasiaan gitu, bisa diatur. Kita di perbankan sudah terbangun. Jadi semua rumah sakit, semua apotek, semua laboratorium, semua klinik harus mendigitalkan data elektronik medical record mereka dan harus bisa dipertukarkan dan itu jadi milik pasien secara terbuka. Jadi kalau misalnya Pak Cyril
cek lab Prodia tiap 3 bulan, besoknya langsung keluar di Peduli Lindungi. Oh, ini hasilnya. Kemudian setahun sekali ke Pondok Indah, besoknya langsung keluar tuh, CT scan-nya gini, MRI-nya gini, pendapatnya gini, ini yang gini. Dia beli obat yang benar keluar, obat yang nggak benar keluar juga di keluar semua di Peduli Lindungi. Jadi kalau sakit datang ke dokter, dia tinggal kasih NIK-nya, dokter bisa lihat. Kalau perlu di-link sama Apple Watch, gitu, sama Samsung Watch, jadi langsung kelihatan. Terus semua digital. Sehingga nanti kedepannya kesehatan itu lebih personalized, lebih inklusif. It is become our personal issues rather than Ministry of Health issues. Itu nanti kedepannya itu. Yang transformasi yang terakhir adalah mengenai bioteknologi kesehatan. Karena kedepannya saya baru sadar obat-obatan dulu berbasis kimia. Ibu Ade kan jadi komisaris kimia farma, tapi jadi holdingnya kan bio farma. Kan saya baru lihat sekarang lebih dari 50% revenue dari obat itu adalah obat yang berbahan bakunya biologics, protein base, itu plasma base, bukan berbasis kimia. Dan kedepannya, kenapa juga saya ditanya, IPB gimana? Boleh nggak punya FK? Boleh, tapi FK-nya ambilnya yang microbiology aja. Karena kedepannya nanti diagnosis kesehatan, selain diagnosis dipegang-pegang sama dokter, nanti bisa very advanced dengan menggunakan bioteknologi dengan genome sequence. Itu kan dokter jantung kan dia periksa pegang-pegang, dia dengerin stetoskop jantung nih. 10 tahun kemudian, oh ada teknologi lab darah, ada diperiksa LDL, HDL, triglyceride, oh jantung nih gitu kan. Kalau LDL-nya tinggi, naik kan gara-gara ada teknologi. Kemudian naik lagi ada teknologi radiologi, itu MRI, CT scan, 128 slide, oh ini ada bloket, sakit jantung. Nanti kedepannya kayak Angelina Jolie, ditarik darahnya, dilihat genetiknya, kamu bakal kena penyakit jantung 5 tahun lagi. Do you want to do this or not? Gitu kan. Angelina Jolie kan gitu kan, BBRCA. There is a gene yang kalau mutasi pasti kena breast cancer. Sehingga dengan demikian dia tanya, mau kena nanti atau mau diambil saran? Dia saran Angelina Jolie di Mayo Clinic. So the future of medicine is also changing. Jadi ada disrupsi juga nanti ke diagnosis dokter. Kan ngilangin, tapi ada yang nyaingin gitu. Apalagi kalau ahli-ahli mikrobiologi bilang, ini kayaknya sakit perut. Enggak Pak, saya udah genome sequence, saya bukan sakit perut. Ini usus saya usus buntu. Nah, bisa gitu kan? Karena di genome sequence kelihatan gitu nanti. Dengan kita kan ada disrupsi juga di industri kesehatan masa depan. Aku rasa the time will happen very very soon. Saya as a physicist, nuclear physicist to be precise. Jadi physicist itu ada Nobel Prize winners namanya James Dalton, ahli dari Inggris, menemukan komponen terkecil dari benda fisik namanya atom di tahun 1800. Penemuan dia 30-40 tahun kemudian leading to a major industrial revolution karena keluar yang namanya nuclear energy, nuclear bomb. Kemudian change humanity. Karena adanya digunakan di Perang Dunia Kedua. Nah, history itu kadang-kadang repeat themselves. Di tahun 1950-an ada tuh apa AT&T Bell Labs engineer namanya Claude Shannon menemukan lagi tuh komponen terkecil dari informasi namanya binary digits or bits. 10 tahun kemudian it leads to major industrial revolution yang namanya microprocessor, computer, hardware, software, Google, Lotus 123, Microsoft, Apple, semua berubah internet gara-gara invention ini. Nah, aku baru belajar nih menariknya teman-teman di kesehatan. Di tahun 1950-an ketemu tuh the smallest component of living things, namanya DNA. Atau Watson, Crick, and Rosalind Franklin. Dan sekarang, I believe it will lead to industrial revolution di health sector. Sudah mulai. Monoclonal antibodies, mRNA vaccine. Itu vaksin itu 8 tahun, 10 tahun. Dengan penemuan di DNA, RNA, biotechnology, change. 20 bulan bisa dibentuk. Gene therapy, CRISPR technology. Ya. Orang dulunya maunya rambutnya bulu-bulu kotak, wah diobatin sekarang bisa tumbuh lagi. Keriput, diapain? Nggak keriput. Gitu kan? Terus nanti gene-nya bisa diedit. Gemuk kayak Pak Rektor. Dulu kan mesin lari, oh saya capek. Enggak Pak, nanti bisa digunting, edit di gene-nya kurus nanti langsung. Dan sebagainya.
teknologi. Saya baru ketemu sama the founder of BGI, itu kayak Illumina-nya di China, yang belajar dari biotech. Dia bilang, sel itu kan boleh satu. Pada saat ovum sama sperm itu ketemu, kan ini satu. Omnipotent, dia bisa membentuk apa saja. Jadi 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16. Nah pada 16 ini boleh berbeda. Sel kepala, sel kulit, sel kaki, kira-kira gitu lah, karena saya nggak ngerti kan. Turun lagi, oh sel ini kukunya kaki, sel kulitnya kaki, sel tulangnya kaki, makin besar. Tapi sampai level 8 itu single cell. Nah sekarang race peneliti-peneliti dunia untuk bisa mengejar sampai ke sana. Yang tembus ke Cina, dia udah sampai ke turunan ke-8. Jadi dia punya satu single cell. Misalnya Pak Heri Gunadi diambil, theoretically this can create another Heri Gunadi if we forget about ethical sessions. Karena dia udah sampai ke single cell. Dia turun, nanti dia pecah, jadi sel kepala, sel rambut, sel kaki, sel kakinya beda lagi, sel kulit kaki, sel tulang kaki, sel kuku kaki, sel tulang kira-kira begitu. And that is biotechnology. Itu sebabnya kenapa bioteknologi kesehatan Indonesia mau leapfrog. Kita udah bikin centernya, kita taruh di tempatnya Ikman supaya semangat invensinya tetap ada. Kan pindah ke BRIN, soalnya kita jadi cerita sedih. But that create opportunity. Kita mau bikin center di situ sebagai bioteknologi center kita. Kita bikin 11 petabyte bioinformatic facility, kita bikin biobank facility yang besar di sana. Genome sequencing-nya kita udah sebar ke seluruh rumah sakit, sehingga nantinya critical data sama genomic data kita bisa merge menggunakan bioinformatics. Kita do machine learning, artificial intelligence, big data analysis. Human being itu setiap manusia punya 3 billion pair of DNA. Ya, kalau virus cuma 30.000, bakteri 4.400.000. This 3 billion will determine exactly who you are. What is your sickness? What will happen to you? Gitu ya. Dan Indonesia itu sangat blessed by God karena kita punya biodiversity and genomic variety yang luar biasa. Karena kita ada Australian race, Australian animals and plantations to the east of Weber Line, dan kita punya Asian race, animal and plantations to the west of Venezuela, and we have the mix in the middle. So kita itu genomic variety yang bisa digunakan untuk future diagnosis, therapeutics, pharmacogenomics, apa segala macam yang pakai omics. That is the greatest opportunity to us. Gigi, kalau mau giginya nggak pernah putus, digunting-gunting itu nanti jenis. Tahu giginya bagus. Nggak usah kayak ini kan? Istri saya itu ada dokter gigi yang ngerapin emailnya kan? Apa? Nggak usah di video. Langsung diedit aja, set giginya langsung jadi bagus semua. Dan bukti gitu kan. Dan kedepannya juga bisa gitu. Ya, mungkin saya ngomongnya jadi kebanyakan karena sama cerita gini, karena dari reform yang aku harus lakukan, aku butuh dukungan dari teman-teman. Ya. Khususnya dokter gigi. Kali ini pertanyaannya kalau disuruh pulang cepat-cepat. Yang pertama, I need more doctors. Dokter gigi. Butuh 90.000, ibu baru punya 50.000, baru punya tadi 40.000, butuh 50.000. Produksi 2.500 pun 20 tahun. Can you do it faster? Kita can you do it faster? Yang kedua, dokter gigi, bu masuklah di puskesmas. Karena preventif sama prevention itu penting. Nanti kita akan mikirin alatnya, kita mikirin pembiayaannya, kita mikirin barang-barang. Tapi kalau dokter gigi itu masuk jadi kota-kota aja, susah. Dokter gigi itu di Kemenkes itu pejabat dirjennya 3. Dan aku juga lihat bedanya Pak Rektor. Setiap dokter itu punya istri dokter gigi. Jarang yang dokter gigi punya istri dokter itu jarang. Jadi aku datang ke Kemenkes, kenapa aku lihat, ini mungkin buat penutup gitu. Kenapa itu? What is so unique about dokter gigi? Umumnya mereka lebih cantik dari dokter.